Sevilla dan AS Roma ke final Europa League. West Ham akhiri puasa 47 tahun. Logo Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Arsenal perpanjang kontrak Aaron Ramsdale. Timnas Indonesia U22 diarak pawai keliling ibu kota. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Newcastle United meraih kemenangan penting dalam upayanya meraih satu tiket ke ajang Liga Champions musim depan. Mereka mempermak Brighton and Hove Albion dengan skor telak 4-1 Jumat 19 Mei dini hari waktu Indonesia Barat tadi. 4 gol Newcastle tercipta berkat bunuh diri Dennis Undav menit 22 dan Burn menit 45, Callum Wilson menit 89, dan Bruno Guimaraes menit 90. Sedangkan satu gol Brighton diciptakan oleh Dennis Undav. Hasil ini membuat The Magpies mempertahankan posisi ketiga dengan raihan 69 poin dari 36 laga. Dari ajang Europa League, Sevilla memastikan tiket ke final untuk ke-7 kalinya sepanjang sejarah. Mereka lolos setelah menyingkirkan Juventus di semifinal. Dusan Vlahovic sempat membuka skor untuk Juventus di menit 65. Sevilla membalas lewat Suso yang memaksa duel imbang 1-1 hingga 90 menit dan lanjut ke babak tambahan. Di waktu tambahan, Eric Lamela jadi pahlawan kemenangan Sevilla atas Juventus. Pada pertandingan lainnya, AS Roma sukses menahan imbang 0-0 tuan rumah Bayer Leverkusen dalam laga leg kedua semifinal Europa League. Hasil ini membuat Roma ke final usai menang agregat 1-0 atas wakil Jerman tersebut. Dari kompetisi UEFA Conference League, West Ham melaju ke final usai menyingkirkan AZ Alkmaar Jumat dini hari tadi. Kedua semifinal, West Ham yang bertindak sebagai tim tamu sukses mencuri gol melalui Pablo Fornals di babak kedua. Atas kemenangan ini, West Ham melaju ke partai puncak usai menang agregat dengan skor 3-1. Di final nanti, West Ham akan menghadapi Fiorentina yang di laga lainnya menekuk FC Basel dengan skor 3-1 di leg kedua semifinal. Gol Fiorentina pada laga ini dicetak oleh Nicolas Gonzalez menit 35 dan 72, serta Antonin Barak menit 120. Sementara itu, gol sematawayang Basel tercipta lewat aksi Zeki Amdoni di menit 55. West Ham United melaju ke final Europa Conference League usai mengalahkan AZ Alkmaar. Ini jadi final Eropa pertama The Hammers dalam 47 tahun terakhir. West Ham kala itu kalah dari Anderlecht di laga final Piala Winners 1976 setelah memenangi turnamen yang sama pada 1964-1965 dengan mengalahkan klub 1860 Munich. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, tidak ingin sesumbar mengenai peluang mereka menjuarai Liga Champions. Guardiola menilai pertemuan dengan Inter Milan di final bukan sebuah kado bagi tim besutannya untuk mengangkat trofi di kompetisi ini untuk kali pertama. Berkaca dari pengalamannya ketika bermain di Italia bersama Bari dan AS Roma, menurut Guardiola, duel melawan klub asal Italia tidak mudah. FIFA resmi meluncurkan logo Piala Dunia 2026 di Griffith Observatory Planetarium, Los Angeles, Kamis 18 Mei pagi waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan edisi sebelumnya, logo Piala Dunia edisi 2026 tampak sederhana dan minimalis. Logo hanya berbentuk angka 26 yang ditempelkan foto Piala Dunia. Adapun angka berwarna serba putih itu melambangkan tahun 2026 sebagai tahun digelarnya Piala Dunia selanjutnya. Netizen mengejek desain logo Piala Dunia 2026 yang dinilai terlalu sederhana. Dikutip dari situs Premier League, ada 7 pemain yang jadi kandidat untuk memenangi penghargaan individu terbaik dari Premier League. Mereka adalah Haaland, De Bruyne, Bukayo Saka, Odegaard, Harry Kane, Trippier, dan Rashford. 7 pemain itu nantinya akan dipilih oleh fans sampai 22 Mei lewat situs Premier League. Hasilnya akan digabungkan dari para ahli sepak bola dan diumumkan pada 27 Mei. Sementara di kategori pelatih terbaik Premier League ada nama Guardiola, Eddie Howe, Mikel Arteta,
Roberto De Zerbi, Unai Emery, dan Marco Silva. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp dilarang mendampingi tim selama 2 pertandingan dan mendapat denda 75.000 euro atau 1,2 miliar rupiah. Hukuman tersebut diberikan Federasi Sepak Bola Inggris atau FA menyusul komentarnya sesudah pertandingan Liga Inggris menghadapi Tottenham Hotspur pada 30 April. Klopp mengkritik kepemimpinan wasit yang dinilai terlalu memihak kepada Tottenham. Legenda pelatih asal Italia Fabio Capello memberikan saran kepada pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti untuk mempertimbangkan tawaran dari timnas Brasil. Saran tersebut disampaikan setelah tim Los Blancos mengalami kekalahan telak 0-4 dari Manchester City. Ada banyak tim yang lebih kuat daripada Real Madrid saat ini, dan dia mungkin bisa mencoba untuk meraih Piala Dunia bersama Brasil, ucapnya. Klub Premier League Arsenal resmi mengumumkan bahwa mereka telah memperpanjang kontrak kipernya Aaron Ramsdale. Hanya saja, Arsenal tak mengumumkan mengenai detail kontrak baru tersebut. Mereka hanya menyebut memberikan kontrak jangka panjang pada kiper 25 tahun tersebut. Untuk diketahui bahwa kontrak lawas Ramsdale berakhir sampai 2025. Witan Sulaiman sukses mencatatkan rekor langka usai meraih medali emas SEA Games 2023. Ini menjadi medali ketiga Witan selama mengikuti SEA Games. Sebelumnya, Witan memperoleh medali perak di SEA Games 2019 dan medali perunggu di SEA Games 2021. Rekor Witan ini sulit dipecahkan pemain lain, sebab bagaimanapun, sepak bola SEA Games adalah kompetisi kelompok umur 2 tahunan, yang mungkin pemain hanya bisa tampil maksimal dalam 2 kali kesempatan SEA Games. Jumat 19 Mei, dengan menggunakan bus terbuka, Timnas Indonesia U22 diarak dalam pawai usai menjadi juara dan meraih medali emas di ajang SEA Games 2023. Rute arak-arakan berawal dari Stadion Utama Gelora Bung Karno pukul 8 waktu Indonesia Barat, lalu menuju Jalan Sudirman, kemudian mengarah Bundaran HI, dan finish di Stadion Utama GBK. Pawai Timnas Indonesia ini disambut meriah oleh masyarakat yang memenuhi ruas-ruas jalan ibu kota dengan berseragam merah putih. Timnas Argentina dipastikan akan melawan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2023. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh salah satu jurnalis Argentina, Gaston Idol, pada Kamis 18 Mei. Dalam akun Twitternya, Gaston Idol mengatakan Lionel Messi dan kawan-kawan memilih untuk melawan Timnas Indonesia pada Juni mendatang, tepatnya antara tanggal 18 atau 20 Juni. Untuk venue pertandingannya belum dikonfirmasi karena menunggu pihak dari Timnas Indonesia atau PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan, usai meraih juara di SEA Games 2023, PSSI tengah mempersiapkan Timnas Indonesia untuk lakoni pertandingan internasional seperti Asian Games, kualifikasi Piala Asia, dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita mempersiapkan tim nasional ada 2, satu Asian Games, satu persiapan kualifikasi Piala Asia bulan September 2023. Lalu disambung Oktober kualifikasi Piala Dunia untuk 2026. November 2023 sampai Januari 2024, Piala Asia di Qatar, jelas Erick Thohir. UEFA blunder setelah mengeluarkan tweet final Liga Champions antara Real Madrid versus Inter. Padahal ketika itu belum ditentukan siapa lawan Inter di final. Hal itu memunculkan spekulasi di kalangan publik. UEFA dianggap atau dicurigai sudah mengatur hasil laga atau bahkan membela Real Madrid. Namun, seketika tweet itu dihapus. Namun tweet itu sudah kadung banyak menuai komentar dari netizen. Dalam hal ini UEFA sampai sekarang belum mengkonfirmasi kejadian tersebut. Dilansir Football Espana, buntut dari perkelahian antara pelatih Fernando Torres dan Alvaro Arbeloa di pinggir lapangan akhirnya berbuah sanksi. Torres akhirnya dijatuhi sanksi oleh Hakim Federasi Sepak Bola Spanyol berupa larangan mendampingi timnya selama 1 pertandingan. Namun sanksi serupa ternyata tidak dijatuhkan kepada Arbeloa. Mantan bek Real Madrid itu hanya diperingatkan. Gelandang Munchen Joshua Kimmich dilaporkan sangat berpeluang besar hijrah ke La Liga musim depan. Barcelona adalah tim yang santer dihubung-hubungkan dengan gelandang mungil Jerman tersebut. Ia pun sempat memuji Xavi sebagai panutannya. Namun di sisi lain Munchen membantah keras hal itu. The Bavarian mengaku Kimmich tak dijual. Ia adalah maskot Bayern di masa depan.
Dilansir Mirror, Gabriel Martinelli sudah menutup musim ini karena cedera. Arsenal yang masih akan berlaga di sisa laga akan tanpa pemain Brazil tersebut karena cedera ligamen pergelangan kaki saat melawan Brighton. Bos The Gunners, Mikel Arteta pun sudah mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut dan itu benar adanya. Liverpool hampir pasti merekrut gelandang baru musim depan. The Reds menargetkan gelandang Brighton, Alexis McAllister sebagai target utamanya. Namun ternyata Klopp lebih menyukai rekan setim McAllister, Moises Caicedo. Caicedo yang sering ditempatkan posisi bek sayap sangat menggiurkan Klopp, karena Klopp berencana akan memainkan lebih banyak Alexander Arnold di lini tengah musim depan. Romelu Lukaku bisa bertahan di Chelsea musim depan di bawah calon pelatih baru Mauricio Pochettino setelah masa pinjamannya di Inter berakhir. Asalnya pelatih Argentina itu sangat terbuka untuk bekerja sama dengan sang striker Belgia tersebut. Dan kini semua keputusan ada di tangan Lukaku, mau atau tidak. Asalnya Nerazzurri juga diketahui belum mampu menebus Lukaku dengan harga mahal. Meski sangat ingin bertahan di Munchen, Sadio Mane nyatanya sudah tak diinginkan keberadaannya oleh manajemen di Rotterdam. Nasibnya kini santer beredar akan kembali ke Liga Inggris. Bukan kembali ke Liverpool, melainkan ke MU, Arsenal, Chelsea maupun Newcastle. Karena klub-klub tersebutlah yang terdepan dan sangat mungkin menampung Mane. Musim depan, Serie A berpeluang mengirimkan 5 wakilnya sekaligus ke Liga Champions. Karena batas maksimal satu negara mengirimkan wakilnya adalah 5. Hal itu bisa terjadi kalau Inter dan AS Roma menjuarai Liga Champions dan Liga Europa musim ini. Karena sang juara dari 2 kompetisi teratas Eropa tersebut akan mendapatkan tiket otomatis ke Liga Champions plus 3 tim teratas di Serie A. Pemilik Inter asal Tiongkok, Steven Zheng, mengaku kaget dan tak percaya akan kata-kata Lukaku yang ditujukan padanya pada awal musim ini. Lukaku percaya Inter akan bermain di final Liga Champions musim ini. Zheng dalam wawancaranya juga mengaku hanya tertawa dan menganggap perkataan Lukaku itu hanya lelucon belaka. Namun kini terbukti perkataan Lukaku. La Bene Amata benar-benar kesampaian bermain di final Liga Champions musim ini. Bek veteran Juventus, Leonardo Bonucci mengisyaratkan akan segera pensiun. Ia akan habis kontraknya di Juventus musim depan. Ia berkata kepada beberapa media Italia bahwa setelah ia pensiun, maka berakhirlah sudah era lini pertahanan ikonik Italia. Karena tak dipungkiri, ia dulu dengan Barzagli dan Chiellini adalah trio maut yang telah lama menjadi maskot dan pilar La Vecchia Signora dan Gli Azzurri. Kini ia hanya bisa berharap agar secepatnya menemukan regenerasi yang mampu melanjutkan perjuangannya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!